Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham, yaitu saham Cuan, TPIA, Antam, dan Pegas. Nah kali ini untuk saham ASI saya ganti ya, sesuai yang saya katakan di minggu yang lalu. Saya akan ganti saham ASI ke saham yang lain, yaitu saham Pegas yang saya pilih kali ini. Sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis, yang di sana teman-teman akan mendapatkan benefit jika join Antek Saham yang gratis. Benefitnya seperti analisa saham menarik setiap harinya, teman-teman akan mendapatkan itu. Kemudian ada juga list saham menu scalping, menu sore, dan juga list saham big akumulasi setiap harinya yang selalu rutin saya bagikan di Telegram tersebut. Dan juga ada kolom diskusi, jadi jika teman-teman ingin diskusi atau bertanya kepada saya, boleh nanti mengajukan pertanyaan di sana. Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Tentunya untuk membership yang premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak, karena membership premium ada biaya tentunya. Jadi untuk membership premium akan mendapatkan benefit yang lebih banyak dari membership yang gratis, seperti saham-saham menarik atau rekomendasi saham menarik setiap harinya, lengkap dengan analisa, kemudian trading plan seperti area buy, area target, dan juga area stop loss-nya. Kemudian akan dibimbing atau dipandu di Telegram dan juga di grup yang menjadi kolom diskusi antara saya dengan membership yang premium. Kemudian ada juga analisa atau belajar analisa teknikal saham melalui Google Meet yang selalu rutin kita laksanakan setiap bulannya. Kemudian ada juga konsultasi portofolio kepada saya secara langsung. Jadi untuk membership yang premium akan bisa kapan saja untuk konsultasi portofolio dengan saya secara langsung. Jadi jika teman-teman berminat join Antek Saham Premium, boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi. Oke, saya juga izin menginfokan kalau saya sudah mengupload analisa dari saham Goto, AMMN, Brand BRPT, dan PTRO. Saya upload. Jadi jika teman-teman belum menonton video tersebut, boleh menontonnya karena saya membagikan trading plan dan juga analisa saham yang menarik pada video tersebut. Jadi jangan lupa menonton video tersebut dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya teman-teman tidak ketinggalan analisa-analisa terbaru dari Antek Saham. Oke, besok juga saya akan mengupload analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik. Jadi pastikan subscribe channel YouTube Antek Saham ini dan juga join ke Telegram Antek Saham. Oke, pada video kali ini analisanya kita mulai dari saham Cuan dulu. Untuk Cuan boleh kita lihat area trading plan kita sudah hit ya di sini. Kita buy di 6.050 dengan target pertama di 6.775, lalu target kedua di 7.300, lalu area SL di 5.575. Dan boleh kita lihat untuk trading plan ini sudah jalan ya. Jadi jika hold sampai sekarang sudah running profit sampai close di hari Jumat, running profit sekitar 5,37%. Jadi teman-teman yang menonton analisa saya sebelumnya, maka jika masuk sesuai trading plan ini, maka sudah running profit ya sekitar 5%. Dan kita juga di premium sempat masuk ya, sempat masuk di menu sore pada saham Cuan ini, dan kita sudah jual semuanya. Dan kita profit sekitar 3-4% per saat itu. Jadi memang saya bagikan juga di gratis, dan saya bagikan juga di premium dengan panduan dari saya. Jadi jika memang memerlukan panduan seperti itu, boleh join Antek Saham Premium, tetapi sudah bisa tanpa panduan, maka yang gratis menurut saya tentu saja bisa cuan secara luber seperti ini. Dapat profit sekitar 5% secara gratis. Jadi boleh nanti teman-teman pertimbangkan jika ingin join Antek Saham Premium. Oke, view saya pada cuan selama 1 minggu ke depan masih bullish ya, karena trendline yang sini yang berwarna biru sudah di breakout. Jadi harga juga bisa bertahan di atas area demand 5650 sampai 5775. Jadi untuk pergerakan Cuan ini sangat positif untuk naik. Dengan alasan seperti yang tadi, bisa breakout trendline dan bertahan di area demand-nya, maka untuk Cuan sangat cenderung bergerak naik. Nah sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary-nya, apakah didukung dengan broker summary. Cuan. Oke, jika kita lihat di hari Jumat, indikatornya menandakan hijau ya di sini. Dari broker summary-nya, dari bandar volumenya, menandakan big akumulasi dari LG, YJ, dan PD. Dan yang jual ada KZ, XL, AK, YP, memang rata-rata dari asing ya.
yang jual, dan di indikatornya juga terlihat net foreign buy sell-nya menandakan merah, tetapi bandar volumenya masih menandakan hijau di sini. Berarti adanya big akumulasi dari bandar. Jika kita cek secara mingguan, oke, LG konsistennya beli di sini, lalu diikuti YU, BB, YC, dan AZ, kemudian yang jual AK, CC, KZ, dan XL. Memang yang jual pada cuan ini ada dari AK dan KZ-nya yang paling konsisten dan juga CC, dan LG yang paling konsisten untuk beli pada saham cuan. Dan terlihat di sini harga mampu bergerak naik tipis ya. Jadi mungkin perlu dorongan lagi dari beberapa broker untuk melakukan pembelian lagi supaya cuan bisa terbang ke area target kita. Akan tetapi untuk secara broker summary-nya cukup menarik ya, walaupun memang dari indikatornya terlihat merah, tetapi LG masih melakukan pembelian di sini. Dan kita balik ke sini ke teknikal, secara teknikal sangat berpotensi naik. Jadi kita jaga saja area demand-nya atau area stop loss kita di 5575. Secara trading plan-nya masih running, jadi kita masih hold, tidak membagikan trading plan yang baru. Kita antri atau kita sudah masuk di 6050. Yang belum masuk, jika nanti dikasih diskon lagi ke area demand, maka boleh antri lagi ya, atau beli sesuai trading plan di sini, tetapi dengan konfirmasi tentunya. Dan di sini boleh kita lihat membuat pergerakan naik lagi. Jadi untuk cuan sangat potensi naik, tetapi akan lebih valid jika bisa breakout resisten di 6775. Jadi untuk pergerakan naiknya ini akan lebih valid jika bisa breakout resisten di 6775 atau di target pertama kita, karena jika bisa di breakout resisten ini maka akan membuat pola uptrend yaitu higher high. Jadi semisal nanti di breakout di sini maka sudah membuat higher high, dan berarti pola pergerakan naik ini sudah valid. Nah, semisal pun nanti bergerak turun, maka turunnya itu hanya untuk retest lalu bergerak naik kembali. Jadi kita sambil pantau ya resisten di 6775. Jika bisa di breakout, maka pergerakan dari saham cuan akan sangat valid untuk bergerak naik dan bisa langsung terbang ke area target kedua kita. Dan jika kita lihat di sini, jika mencapai target kedua, maka potensi profit kita sekitar 20%. Tentunya sangat menggiurkan ya jika bisa mencapai target kedua ini. 20% sudah cukup besar ya. Jadi boleh di hold saja yang sudah masuk pada saham cuan sambil memperhatikan area demand yang di sini 5650 sampai 5775. Jika masih bisa bertahan di atas area demand ini, maka saham cuan sangat potensi bergerak naik ke area target kita. Tetapi jika demand di breakdown, maka kita akan terkena stop loss di 5575 dan pergerakan cuan akan bergerak turun lagi ke area support 5275 dan juga 4880. Nah, maka dari itu untuk cuan pantau saja ya area demand 5650 sampai 5775. Jika di breakdown, maka cuan akan melanjutkan turunnya dan kita akan cut loss. Tetapi jika masih bisa bertahan di atas area demand tersebut, maka kita wajib hold untuk cuan ini. Kita wajib hold ya sampai ke area target kita. Oke, view saya masih bullish ya pada cuan. Jadi boleh nanti pantau area-area yang di sini. Lanjut ke saham yang kedua, ada TPI ya. Oke, untuk TPI ya, boleh kita lihat di sini. Ternyata TPI mampu reject di area support 6775 di sini. Dan boleh kita lihat berhasil breakout resisten di 7325. Ini menjadi berita yang bagus ya, karena membuat higher high yang baru. Jadi potensi cuan untuk bergerak naik sangat besar ya. Jadi kita pantau saja ya, karena di sini mulai menandakan rejection ya, membuat rejection membuat rejection di hari Jumat kemarin. Jadi ada potensi untuk TPI ya bergerak koreksi lagi, bergerak koreksi dulu ke area supportnya di sini, di area 6775 sampai kita buatkan support yang baru ya di sini. Karena saya sudah melihat ada sebuah area demand pada saham TPI ya. Area demand sini ya. Sebentar saya tandai dulu 6775 sampai 7025. Jadi untuk TPI ya berpotensi koreksi karena menandakan rejection di hari Jumat kemarin turun sekitar 1%. Jadi untuk TPI ini berpotensi koreksi ke area demand 6775 sampai 7025. Jadi karena adanya di hari Jumat kemarin sebuah candle reject, maka TPI berpotensi turun ke area demand-nya.
Nah, area demand ini menjadi area pembelian yang menarik ya, karena masih dalam pergerakan naik. Jadi jika harga masih dalam pergerakan naik dan turun ke area demand, maka area demand tersebut menjadi area pembelian yang sangat baik jika ingin entry pada satu saham. Jadi di sini kita wait and see ini aja, wait and see di area demand. Jangan masuk di atas karena risk reward ratio-nya tidak menarik. Kita menunggu dan VSI juga seperti itu akan turun ke area demand-nya. Sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary pada TPI ya. Oke, masih akumulasi secara mingguan ya. Boleh kita lihat di sini AKBK masih beli dan yang jual YULG. Memang masih tergolong big akumulasi dari AK dan BK. Dan yang jual YU juga cukup besar diikuti dengan LG dan MG. Dan di sini walaupun di indikatornya masih terlihat hijau, tetapi volumenya sudah mulai berkurang. Boleh kita lihat jika kita cek di sini di tanggal 1 April sampai 16 April harga atau indikatornya ini untuk barnya cukup besar ya. Tetapi mulai dari tanggal 18 April sampai di tanggal 26 volumenya cukup kecil, tetapi masih hijau. Jadi masih transaksinya tidak terlalu besar dari bandarnya di sini, yang menandakan kalau akumulasi dari bandarnya tidak terlalu besar, tapi masih masuk pada saham TPI ya. Dan terlihat di sini AK masih beli ya. AK masih beli, begitu juga dengan asing yang lainnya masih beli. Dan terlihat juga di indikator net foreign Basel-nya menandakan hijau. Jadi untuk TPI ya, karena volumenya sudah mulai mengecil, maka besar kemungkinan untuk TPI ya untuk koreksi dulu ya. Secara broker summary seperti yang tadi masih ada akumulasi hampir sama seperti brand yang pada analisa sebelumnya. Masih ada akumulasi dari BK, tetapi harga bergerak turun untuk mengambil liquidity yang melakukan pembelian pada brand tersebut. Jadi boleh nanti ditonton video tersebut yang sudah saya upload pada video sebelumnya. Dan kembali lagi kepada TPI ya. Di sini karena menandakan rejection, maka TPI ya berpotensi koreksi lagi ya. Koreksi dulu ke area demand. Lalu setelah koreksi, TPI ya berpotensi naik lagi menguji resisten yang di sini. Kita buatkan satu resisten di 7425. Jadi untuk TPI ya wajib pantau ya, wajib pantau area demand di 6775 sampai 7025. Oke, untuk lanjut bergerak naik pada TPI ya, maka harga harus mampu breakout dulu ya, high yang terjadi di hari Jumat di 7550. Jadi jika ingin masuk atau jika ingin melanjutkan naiknya, maka TPI harus mampu breakout resisten 7550. Saya buat di sini note-nya 7900. Jadi karena target paling atas kita di 7900, maka TPI harus bisa breakout dulu 7550-nya dulu supaya bisa melanjutkan naiknya sampai ke 7900. Tetapi jika kita lihat di sini berdasarkan candlestick-nya, maka TPI akan koreksi dulu ke area demand-nya. Nah, karena di sini area demand-nya area yang cukup bagus, maka boleh saya bagikan trading plan-nya ya di sini. Buy di area demand, stop loss di bawah dari demand, lalu targetnya kita buat target pertama di sini 7250 ya. Boleh kita lihat risk reward ratio 1:1,5, potensi loss 3% dan potensi profit 5%. Jadi sangat menarik jika kita bisa melakukan pembelian di area demand pada saham TPI ya. Saya buatkan dulu buy 6875, kemudian TP1 di 7250, TP2 di 7425, SL di bawah dari demand di harga 6625. Jadi boleh nanti memperhatikan area demand pada TPI ya. Jika ada konfirmasi boleh masuk menggunakan trading plan ini, tapi jika belum maka wajib pantau apakah ada volume akumulasi atau volume jualan. Jika ada jualan maka kita wajib memperhatikan karena area demand-nya berpotensi di breakdown. Untuk target kedua kita di 7425 ya. Potensi profit kita sekitar 8%. Jadi sangat menarik jika bisa sampai ke target kedua kita. Oke, view saya seperti ini. Tetap perhatikan area demand. Jika demand di breakdown maka kita wajib cut loss ya di 6625. Karena jika demand ini di breakdown maka TPI akan turun lagi ke area 6100. Jadi wajib pantau
area demand 6775 sampai 7025. Jika di breakdown maka TPI akan bergerak turun, tetapi jika belum maka harga akan cenderung bergerak naik ke arah target kita. Oke, lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Oke, untuk Antam kita terkena stop loss ya. Dan juga sebelumnya saya membagikan jika ingin masuk pada saham Antam tunggu konfirmasi. Nah, di sini di tanggal 24 April tidak ada konfirmasi untuk masuk ya. Tidak ada konfirmasi karena area demand-nya di breakdown di tanggal 24. Jadi jika breakdown demand, saya katakan di video sebelumnya kita wajib cut loss. Dan sini kita loss sekitar 4% dan yang sudah masuk menurut saya perlu menunggu lagi ya konfirmasi karena di sini belum ada konfirmasi dan pergerakan turun sangat kencangnya di sini. Jadi jika pergerakan turunnya sangat kencang maka pada saat saya pun membagikan trading plan sebaiknya dianalisa lagi karena saya mengatakan tunggu harga membuat suatu konfirmasi atau bergerak sideways dulu jika ingin masuk pada trading plan yang saya bagikan. Dan di sini tidak ada alasan untuk melakukan pembelian menggunakan trading plan ini karena harga langsung bergerak turun dan tidak ada konfirmasi untuk bergerak naik, tidak ada rejection ataupun harga bergerak sideways. Oke. Dan mungkin secara volume juga pada saham Antam pada saat di atas area demand-nya ada distribusi ya. Jadi tidak ada alasan untuk melakukan pembelian pada saat itu di tanggal 24 April pada saham Antam ini. Oke, jadi nggak apa-apa menjadi pembelajaran ya untuk teman-teman. Pembelajaran yang gratis saya bagikan di video ini. Oke, untuk Antam sekarang memasuki area demand-nya lagi di 1570 sampai 1600. Area demand ini cukup kuat, yang dimana harga sempat tes ya ke area tersebut. Pertama di sini, kedua di sini, lalu akhirnya di breakout. Di sini di breakout ya, di breakout di sini. Lalu akhirnya koreksi ke area tersebut, ke area demand-nya, lalu bergerak naik rally yang cukup besar di sini. Lalu bisa kita simpulkan kalau area demand ini area yang cukup kuat pada saham Antam. Dan dengan seperti itu maka Antam berpotensi untuk rebound sementara paling tidak bisa sampai ke area supply yang di sini. Saya ganti areanya 1640. Jadi Antam berpotensi ya. View saya bergerak naik ke area supply di 1680. Ini menjadi area supply karena sudah di breakdown. Supply 1680, oke. Jadi untuk Antam selama belum bisa breakdown area demand 1570 sampai 1600 maka Antam potensi rebound ke area supply-nya di sini. Akan tetapi jika demand di breakdown maka Antam akan lanjut bergerak turun ke support 1465. Tetapi view saya akan cenderung untuk rebound dulu ke area supply lalu bergerak turun kembali. Nah, di sini kita akan cek dulu bagaimana broker summary pada saham Antam ini. Oke, untuk saham Antam di tanggal 26 ada distribusi ya, normal distribusi dari AZ, kemudian DR, AK, dan BK, dan yang tampung ada CC, ZPRX. Dan di sini boleh kita lihat di indikator bandar volumenya sudah mulai melemah ya di sini. Untuk barnya sudah semakin mengecil, berarti mulai ada perlawanan dari buyer di sini. Dan juga di indikator net foreign vessel-nya mulai hijau, berarti asingnya sudah mulai masuk juga pada saham Antam. Nah, seperti yang tadi, view saya kali lebih cenderung untuk rebound. Nah, dan di sini juga didukung secara broker summary dan juga indikator yang kita gunakan di sini. Jika kita cek secara mingguan, maka terlihat ada jualan dari ZP, HP, dan DR. Dan di sini boleh kita lihat harga bergerak turun ya. Direspon oleh market, harga bergerak turun. Dan yang tampung ada AK, BB, dan PD. Jadi memang masih big distribusi. Tetapi jika kita lihat di hari Jumat kemarin, mulai ada perlawanan. Dan ZP-nya juga sudah mulai baik kembali ya. Buyback di sini sekitar 2 miliar. Jadi ada potensi untuk rebound pada saham Antam ini. Oke, secara broker summary-nya masih menarik di hari Jumat. Tetapi secara mingguannya memang terlihat harga bergerak turun hampir di sini sekitar 10%-an ya, 10%. Jadi
memang wajar saja ada big distribusi, jadi harga bergerak turun sampai 10% selama 1 minggu. Jadi, wajib pantau area demand ini untuk Antam. Jika di breakdown, maka akan melanjutkan penurunannya, tetapi seperti yang tadi mulai semakin kecilnya barnya dari bandar volumenya, yang berarti kalau bandar volumenya sudah mulai mengurangi penjualan pada saham Antam ini. Dan seperti yang tadi, ZP juga sudah buyback kembali, yang menandakan ZP atau bandarnya yang jualan sebelumnya sudah mulai masuk lagi ke saham Antam, dan dengan ini Antam berpotensi naik lagi ke area supply-nya. Oke, sebentar, saya demand di 1570, 1600. Oke, jadi Antam berpotensi naik ya. Dan di sini boleh saya bagikan juga trading plan-nya, tapi kita antri lagi, antri sedikit di bawah dari area close-nya di 1595, kita antri di 1590. Oke, stop loss di sini di 1515, lalu targetnya di 1680. Boleh kita lihat trading plan ini sangat menarik, 1:1,2 untuk risk reward ratio, potensi profit 5,66% dan potensi loss 4,72%. Jadi, jika ingin masuk pada saham Antam, tunggu harga konsolidasi dulu ya. Konsolidasi sambil menandakan volume nanti di sini. Jadi, tunggu ada akumulasi dari bandarnya, lalu tunggu ada candle reject pada saham Antam ini. Dan menurut view saya, akan cenderung rebound ke area supply, maka dari itu saya bagikan trading plan seperti ini pada saham Antam. Oke, saya ketik dulu buy 1590, TP di 1680 ya, di area supply, SL di 1515. Oke, jadi nanti boleh memperhatikan area-area yang sudah saya tandai pada saham Antam di sini. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, ada Pegas. Oke, untuk Pegas terlihat di sini ya, harga mulai bergerak turun setelah rally, mulai dari tanggal 1 Maret, rally mencapai hampir 30% ya. Cukup bagus memang pergerakan dari Pegas ini. Jadi, koreksinya ini merupakan koreksi yang wajar setelah rally hampir 30%. Dan di sekarang masih dalam pergerakan turun ya. Di hari Jumat ditutup merah minus 3,03%. Jadi untuk Pegas potensi melanjutkan penurunannya sampai ke area demand yang sudah saya tandai di sini di harga 1220 sampai 1245. Jadi secara teknikal Pegas akan cenderung turun ya. Cenderung turun ke area demand untuk koreksi, lalu mulai rebound kembali nantinya, karena memang secara pergerakannya sudah mulai membuat pola uptrend di sini ya. Membuat pola uptrend, jadi koreksi membuat higher low, jadi koreksi membuat higher low, dan naik nanti lagi membuat higher high yang baru. Dan sekarang kita cek dulu bagaimana broker summary dari saham Pegas ini. Oke, saham Pegas sangat bagus ya, walaupun harga bergerak turun, tetapi di tanggal 26 ada akumulasi dari RX, GR, dan EF, dan yang jual ada CC, AK, dan BK. Jadi memang walaupun harga bergerak turun di sini, ada akumulasi dari RX yang cukup besar. Jadi sangat menarik untuk saham Pegas. Jadi boleh nanti dipantau. Dan jika kita cek secara mingguan, mungkin ada akumulasi juga. Oke, terlihat ya, RX, LGZP dari asing, akumulasi, dan AK, BK, YP dari asing juga distribusi di sini. Dan juga terlihat di sini, di indikator net foreign vessel-nya menandakan hijau, begitu juga dengan di bandar volumenya. Mungkin ada merah tanggal 22 sampai dan juga tanggal 24, tapi di besoknya mampu dibalas dengan bar hijau lagi, yang menandakan kalau pembelian pada Pegas ini sangat kuat atau sangat solid. Jadi Pegas secara broker summary-nya menarik, dan secara teknikal juga menarik jika bisa turun dulu ke area demand yang menjadi area pembelian yang sangat menarik pada saham Pegas. Oke, jadi view saya akan seperti itu, akan turun lagi ke area demand sebelum bergerak naik kembali. Dan di sini saya akan bagikan trading plan-nya, karena yang tadi ada akumulasi walaupun harga bergerak turun, tentunya ini sangat menarik yang memberikan kita diskon ya, memberikan kita diskon untuk masuk pada saham Pegas. Jadi di sini kita akan antri dulu di area demand, stop loss di sini, lalu untuk target pertama kita gunakan resisten di sini. Oke,
kita antre di 1240. Take profit pertama di 1305 dan stop loss di 1175. Boleh kita lihat risk reward rasionya 1:1, jadi sangat menarik jika mencapai target pertama dan target kedua kita di sini, resisten yang di sini 1335. Jika mencapai target kedua maka potensi profit sekitar 7,66%. Jadi sangat menarik risk reward rasio pada saham Pegas dan juga secara broker summary sangat menarik pada saham Pegas ini. Jadi teman-teman wajib pantau ya, wajib pantau dulu area demand di sini. Jika nanti menyentuh area demand dan ada konfirmasi, maka boleh masuk menggunakan trading plan. Tetapi jika demand di breakdown, maka sebaiknya wait and see saja. Nah, dan bandingkan dengan broker summary. Jika masih ada akumulasi, maka boleh masuk. Tetapi jika sudah berbalik menjadi distribusi, maka wajib keluar dari saham Pegas ini. Nah, semisal nanti bisa saja harga bergerak turun, tetapi akumulasi, dan setelah di breakdown area demand menjadi distribusi, maka itu wajib kita perhatikan pada saham Pegas ini. Jadi, secara data yang ada sekarang, maka Pegas sangat potensi bergerak naik ke arah target kita, dan boleh nanti dipantau selama 1 minggu ke depan. Oke, saya tandai dulu ya di sini. Demand, 1245, dan juga area area target kita ya, buy di 1240, lalu TP1 di 1305, TP2 di 1335, lalu stop loss di 1175. Oke, ini menjadi areanya. Oke, sedikit info ya, saya izin menginfokan kalau saya baru-baru ini mengecek ada fitur terima kasih dari YouTube ya, saya baru mengaktifkan. Tolong nanti dicek dulu apakah bisa, dan bukan paksaan ya. Jika teman-teman merasa analisa yang saya bagikan ini memberikan manfaat dan cuan kepada teman-teman sekalian, boleh dicek nanti ada tombol terima kasih. Nah, yang berminat untuk memberikan ucapan terima kasih boleh nanti menggunakan fitur tersebut, karena saya juga masih baru menggunakan fitur terima kasih dari YouTube. Jadi, boleh nanti dicek dulu apakah muncul fiturnya atau tidak pada video kali ini. Dan saya baru memunculkan fitur tersebut pada video ini. Pada video sebelumnya saya tidak terlalu ngecek ya apakah bisa diaktifkan. Jadi boleh nanti dicek dulu di bagian like atau bagian misal remix atau download di situ, di scroll nanti apakah ada tombol terima kasih yang memberikan dukungan kepada kreator di YouTube. Nah, karena saya juga merupakan kreator ya, karena saya membagikan satu analisa dan juga pembelajaran di YouTube ini, jadi termasuk kreator di YouTube ini. Jadi boleh nanti dicek bagi yang mau memberikan, boleh saja, tetapi tidak ada paksaan. Jika tidak memberikan juga tetap saya akan membagikan analisa di YouTube ini secara gratis. Jadi boleh nanti dicek ya, saya hanya menginfokan saja apakah tombolnya berfungsi atau enggak. Oke, balik lagi. Jadi secara risk reward rasio sangat menarik pada saham Pegas ini. Jadi boleh nanti dipantau, tunggu harga membuat konfirmasi di area demand, dan tunggu ada akumulasi lagi di area demand-nya. Oke, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.